Zack Snyder menjadi sutradara film Rebel Moon yang gagasannya telah disimpan sejak 1977. Gagasan membuat film ini lahir ketika pertama kali menonton Star Wars pada usia 11 tahun. Pada pertengahan Desember lalu, dalam konferensi pers yang berlangsung di Jepang, Snyder mengungkapkan berbagai film yang disaksikannya setelah Star Wars semakin membentuk idenya untuk membuat Rebel Moon. Ia terpengaruh dari komik dan manga Jepang sehingga membangun sebuah semesta baru Rebel Moon bersama produser Deborah Snyder. Rebel Moon mengisahkan tentang sebuah koloni penuh kedamaian di pinggir galaksi, sedang terancam pasukan tentara dari pemegang kekuasaan yang sewenang-wenang. Cora, Sofia Boutella, yang asing dan misterius memutuskan untuk hidup bersama warga desa serta menjadi harapan agar mereka dapat bertahan hidup. Kalau kamu bukan penggemar berat Zack Snyder, melanjutkan kisah Cora, Sofia Boutella, dan kawan-kawan melawan penjahat berkostum Nazi sepertinya tugas yang berat. Meskipun bagian pertama Rebel Moon sudah mendapatkan catatan kecil bahwa proyek ini adalah impian terpendam sang sutradara atau kenyataan bahwa Netflix mau mengeluarkan begitu banyak uang untuk mendukung visi ini, film tersebut menyisakan sedikit pesona. Itu pun kalau kamu masih terperangah dengan semua slow motion yang muncul di filmnya. Bagian kedua Rebel Moon yang diberi subjudul The Scargiver ini langsung melanjutkan cliffhanger yang ada di film pertamanya. Imperialis bernama Motorworld yang dipimpin oleh Atticus Noble, Ed Skrein, tidak mati. Dia masih hidup dan dia akan menyerang semua warga Veld. Sekarang Cora bersama teman-temannya, Gunner, Michiel Huisman, seorang petani tampan, Tarak, Stasnair, yang tidak pernah memakai baju, Nemesis, Baedona, si cyborg cantik, mantan jenderal bernama Titus, Jimon Hounsou, bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. Menyaksikan Rebel Moon, Part 2, The Scargiver, entah kenapa langsung teringat Dune, Part 2. Film pertama Dune tidak menarik karena eksposisi yang terlalu panjang. Kita bisa menikmati cerita tentang Paul dan petualangannya setelah diajak memasuki ke babak kedua dan konklusinya melalui bagian kedua Dune. The Scargiver rupanya memberikan pengalaman yang sama. Di bagian pertamanya isinya hanya eksposisi. Tapi setelah setengah jam The Scargiver, film ini terasa lebih enak dinikmati dari film pertamanya. Temponya lebih cepat dan adegan laganya jauh lebih banyak. Bisa dibilang separuh dari The Scargiver adalah adegan aksi. Beberapa momen terasa cukup menegangkan dan original. Tapi mengingat film ini terinspirasi dari beberapa produk lainnya, terutama Star Wars, tidak mengherankan jika banyak imaji mengingatkan penonton akan petualangan Han Solo dan kawan-kawan. Di awal-awal film, Zack Snyder sadar akan komentar para kritikus mengenai karya-karyanya yang mempunyai kecenderungan untuk fokus terhadap visual daripada emosi. Dalam The Scargiver, Snyder bersama penulis Kurt Johnstad dan Shai Hatten berusaha untuk memberikan suntikan emosi itu. Sayangnya yang terjadi di layar malah terasa seperti manipulasi. Zack Snyder merangkai sebuah adegan di mana semua karakternya duduk tenang dan saling sharing tentang masa lalu mereka. Lengkap dengan adegan flashback yang dilengkapi dengan scoring yang mengharu biru. Adegan curhat tersebut hanya satu dari beberapa adegan yang membuat The Scargiver jadi aneh. Dalam sebuah momen dramatis, Snyder memberikan visual yang agak terlalu lama tentang bagaimana para petarung ini memanen gandum. Gambar-gambar adegan ini memang bagus. Langit senja, lengkap dengan color tone warna orange membuat sekuens ini terasa hangat. Kemunculan aktor-aktornya yang luar biasa good looking dengan otot yang kencang juga membuat gambar ini enak dilihat. Tambahkan slow motion khas Zack Snyder dan kamu pasti bisa membayangkan adegan ini. Meskipun gambar ini enak dilihat tapi sepanjang adegan ini diputar, di mana Snyder memberikan porsi yang lama untuk montase tidak penting ini, tidak ada tujuannya. Hampir semua aktor berusaha keras untuk mengucapkan dialog yang kebanyakan eksposisi itu dengan ketulusan yang dalam. Sofia Boutella terlihat sekali berusaha untuk membuat penonton bisa peduli terhadap Cora.
Tapi mungkin Ed Skrein yang paling berhasil karena dia mempunyai kanvas yang lebih besar. Karakternya memungkinkannya untuk tampil seliar apapun. Hasil akhirnya Nobel menjadi karakter yang asyik untuk diikuti meskipun dia penjahat. Tentu saja karena Rebel Moon didesain sebagai franchise, The Scargiver diakhiri dengan pancingan untuk drama selanjutnya. Bagian yang memusingkan adalah pernyataan Snyder yang mengatakan bahwa ada versi lain dengan durasi lebih lama yang diperuntukkan untuk penonton dewasa yang ia siapkan. Jadi berapa banyak jenis Rebel Moon yang harus penonton nikmati untuk bisa menerima ceritanya? Jika kita melewatkan film Rebel Moon yang pertama, pengaturan dasarnya adalah Star Wars bertemu The Seven Samurai. Sofia Boutella berperan sebagai Korra, mantan tentara elit kerajaan jahat yang bersembunyi di desa pertanian yang sangat indah, hanya menanam dan memanen hari-harinya. Ketika sekelompok penjahat militer membunuh kepala desa dan mulai mengancam seorang gadis muda, Korra melakukan pembunuhan besar-besaran, sehingga komunitas tersebut rentan terhadap serangan balasan. Dia menghabiskan film pertamanya untuk merekrut pejuang potensial untuk mempertahankan desa, termasuk seorang gladiator yang gugur, Jenderal Titus, diperankan Jimon Hounsou, dan pendekar pedang wanita nakal, diperankan Donna Bae. Itu adalah sebuah epik yang sangat membosankan, sedemikian rupa sehingga butuh beberapa hari untuk menontonnya tanpa tertidur. Berbeda dengan The Scargiver, film tersebut benar-benar memiliki momentum dan lebih banyak aksi. Nikmati gambar-gambar indah, seperti adaptasi Sucker Punch, Justice League, dan Watchmen karya Snyder. Dia lebih merupakan penata gaya daripada pendongeng alami, tetapi kadang-kadang visual Snyder, seperti montase pahlawan kita yang sedang memanen gandum, bisa jadi hampir puitis. Para kru di Rebel Moon merasa seperti potongan karton dari film yang lebih baik, dan keseluruhan plot terasa dipaksakan, bahkan ada pengaturan untuk film lain di akhir. Hounsou mencoba menunjukkan kesedihan Titus dengan matanya, tapi dia tak bisa berbuat banyak. Dan meskipun wanita pejuang Bae memancarkan kesejukan, dia sebagian besar terbuang sia-sia saat aksinya benar-benar memanas. Lalu ada Jimmy, robot yang disuarakan oleh Anthony Hopkins, yang diperkenalkan sebentar di film pertama, dan muncul selama beberapa menit di sini. Mungkin satu-satunya anugerah nyata untuk Rebel Moon, bagian 2, seperti film pertama, adalah Ed Skrein sebagai Atticus Noble yang jahat. Sebagai penjahat sadis, dia sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi pemandangan Skrein yang tinggi membuat karakter tersebut menarik untuk ditonton. Saat Darth Vader memancarkan rasa takut yang tenang, Noble karya Skrein sangat kacau, seperti Joker yang disilangkan dengan Hans Landa karya Christoph Waltz dari Inglourious Basterds. Mengingat betapa populernya film pertama, menurut Snyder dan Netflix, kita mungkin akan melihat lebih banyak Rebel Moon di masa mendatang. Snyder sebelumnya mengatakan dia ingin membuat potongan sutradara selama 6 jam untuk kedua film tersebut, dan dia baru-baru ini mengatakan kepada Radio Times bahwa dia ingin memperpanjang serial Rebel Moon menjadi 4 atau 6 film. Entah bagaimana, itu terasa seperti sebuah ancaman.